Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan melaksanakan observasi perusahaan manufaktur yaitu PT Aneka Sandang Interbuana untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Untuk pertanyaan pertama dulu ya. Untuk perusahaan ini tuh produksi apa saja? Kalau yang di sini itu kita produksi batik, Mas. Batik. Ya, jadi prosesnya itu langsung saja bagian aja ya. Proses kita dari pembelian kain putihan. Kain putihan itu kayak mori gitu tahu, tapi dengan konstruksi nanti ditentukan sama buyer. Ada yang kainnya jenisnya 50S, ada yang 40S. Kualitasnya, kalau 40S itu biasanya lebih tebal konstruksi kainnya kayak ini. Tapi kalau misalkan yang 50S itu lebih tipis karena seratnya itu lebih lengkap. Ya, kalau biasanya kan susunan serat ini yang tahu untuk kualitas 50S 40S itu mesti bagian produksi. Kalau saya hanya tahunya dari pembelian itu ada jenisnya 50S ada 40S gitu ya. Jadi dari kain putihan itu nanti kita olah, kita proses pembatikan. Ada pembatikan itu nanti kita ada proses pewarnaan, proses cap seperti itu sehingga menjadi kain batik seperti ini. Batik yang bisa Mas lihat di itu yang dipasang di situnya itu prosesnya batiknya batik cap. Jadi ya kita pakai stem tembaga itu. Berarti nggak manual gitu? Manual, jadi bisa manual. Jadi nanti ada tukang cat sendiri yang memproses pembatikan itu bisa satu-satu gitu. Jadi dari kita putihan itu langsung kita serahkan ke bagian produksi untuk diproses produksi. Perusahaan sendiri ini sudah bergerak berapa lama? Kita berdiri sejak 97 untuk disahkannya 98. 98 itu sudah disahkan oleh Menteri Dinas Perindustrian di tahun 98. Kalau ini bedanya. Untuk bahan langsungnya kain mori? Iya, kain mori. Itu biasanya menggunakan berapa jumlahnya kira-kira? Kita sesuai dengan job order, Mas. Ya, jadi kalau misalkan order bayar 10.000 ya kita belinya sekitar 10.000 ya dilebihin dengan 5%. Seperti itu. Tapi kita ada stok kain di gudang juga. Jadi setiap kali turun order itu paling sekitar 100.000 ya. 100.000 ya itu order ke supplier putihan. Nanti mereka kirim secara parsial. Tidak langsung 100.000 ya itu dikirim sekali itu enggak. Paling ada sekitar hari ini kirim dulu berapa 10.000. Nanti minggu depan kirim lagi berapa ribu gitu. Tapi untuk produksi kita sesuai dengan order. Kalau order bayar misalkan ordernya hanya 500 ya kita produksi 500. Tidak lebih dari 500. Berarti jumlah produksinya bukan dari order, ya pesanan, betul, sesuai dengan pesanan. Jadi kita tidak ada ready stock istilahnya. Berarti udah punya apa namanya? Sudah ada schedule order. Ya, jadi begitu order bayar turun, katakanlah untuk warna A, B kan kita sekali turun nanti ada 10 warna, kadang 20 warna kan tidak mesti. Kadang ada satu warna, tergantung dari ordernya itu kita produksinya. Ditambah dengan kapasitas proses susutnya aja kan kita proses pembatikan melalui ada proses susut juga karena dijemur, dicuci, dijemur lagi kan tidak mungkin kan ada karena spek itu dan ada proses susutnya ada kadang melar, ada kadang menyusut. Kemudian untuk biasanya rata-rata sekali produksi kan beberapa itu ya tergantung order bayar. Rata-rata kira-kira berapa itu? Kita sih untuk bahan langsung kalau misalkan kain putihannya kan kita di 22.500 ditambah dengan 750 ini hanya untuk biaya produksi saja ya Mas. Ini 22.500 sampai 7.500 ya proses sistem itu dari sekitar 31.500 itu hanya untuk produksi saja. 31.500 ya belum tenaga kerja itu per meter. Ini per meter ya Mas, ini per meter karena kita satuannya nanti ordernya itu meter ya, jadi per meternya sekian. Untuk proses putihan ini mori, ini obat batik. Bahan penolongnya di sini ada bahan penolongnya apa aja? Obat batik Mas, obat batik. Jadi untuk yang proses produksi langsung itu kan ada obat batik. Obat batik itu kayak emasol, sulfurit atau apa itu yang membuat warna ini bisa menjadi warna hitam, warna merah atau apa itu obat batik namanya. Obat batiknya itu terus nanti ada faktor pendukung lain lagi seperti polybag. Polybag itu yang untuk ngerol kain kan setelah dirol ada pelumpungnya itu ngerol LOT atau DR itu. Jadi kan kalau Mas biasa ke Mermungan itu kan ada kain yang digulung-gulung, tengahnya ada kayak pelumpung itu. Nah itu namanya apa ya? Kita sih pelumpung istilahnya seperti itu ya. Itu sama kalau yang kotak itu karton DR. Jadi kayak semacam apa namanya kalau ada yang model kotak-kotak juga kan dilipat-lipat kotaknya tangannya ada kerdus langgarannya. Nah itu biar supaya kainnya itu kencang kan gitu istilahnya itu. Terus polybag, handtag, stiker kan gitu. Permintaan dari buyer sudah standar order ya Mas ya. Jadi kain yang sudah jadi kain batikan itu nanti kita roll, dari kita roll kita masukkan ke polybag ada handtag, ada bandrol, ada apa itu terus nanti dimasukkan di karton box itu. Nah kartonnya sendiri nanti macam-macam harganya sesuai dengan ukurannya. Ada yang panjang, ada yang kotak,
Itu sesuai dengan permintaan buyer, mau di packing dengan roll panjang yang berhubung atau dengan DM. Untuk biaya bahan penolong itu berapa? Fluktuatif tergantung apa namanya itu tadi jenisnya. Misalkan kalau karton yang panjang itu sekitar 20 ribuan atau berapa gitu mas rata-rata. Ya ada per karton. Satu karton itu dimuat sekitar 600 ya yang panjang. Terus yang kotak itu sekitar 200 sampai 300 ya. Jadi nanti tergantung, nanti bisa saya tunjukkan untuk kartonnya. Ya kalau misalkan betul apa namanya, oh ini kartonnya yang termasuk dalam bahan penolong tadi. Iya, polybag, stiker, nempel kayak gitu. Keseluruhan kalau gini berapa biaya? Kebetulannya ya sekitar kurang lebihnya sekitar 30-an ribuan lah mas. Iya satu enggak, kalau satu meternya ya, kalau misalnya 1 meternya berarti ya nggak sampai 30 ribu kan katanya anggapannya 30 ribu tak bagiin dengan 600 di atas kan 500 untuk katanya 500 ya sekitar 10 sampai 15 ribu. Iya. Kemudian jumlah tenaga kerja langsung yang ada di sini juga. Kalau di sini tenaga kerja langsung kurang lebihnya 114-an, 100-an. Iya, jadi ya ada yang tukang ngecat, ada yang tukang pewarnaan, ada yang tukangnya motongin kain putihan aja, ada yang nyortir batikan masuk, itu total 100-an. Ya, untuk staf sendiri sekitar 30, jadi staf karyawan ini ya sekitar 135 sampai 40. Untuk khusus tenaga kerja langsung. Iya. Itu biayanya berapa? Kalau di sini penggajiannya sekitar 150-an juta per bulan. Ya kurang lebihnya. Tenaga kerja langsung aja. Tenaga kerja langsung mas. Tenaga kerja langsung aja sekitar 150-an sampai 100 juta tergantung. Kalau kita kan hari kerja ya mas, jadi tergantung nanti ada lembur atau enggak. Kadang kan ada overtime lembur juga sampai malam itu juga kita kerjakan. Nah kemudian tenaga kerja tidak langsung yang digunakan di sini itu apa? Tenaga kerja tidak langsung itu karyawan ya, staf ya, staf. Ya itu kita 3 bulan tadi yang saya sampaikan. Ya itu staf termasuk staf pembelian, terus staf produksi, kepala produksi, accounting, keuangan, marketing itu kita 3 bulan itu. Biaya gajinya sekitar 250 sampai 300 juta per bulan. ya. Kemudian untuk biaya penunjang lainnya seperti listrik, bahan bakar, depresiasi dan lain-lain. Itu kalau listrik itu biasanya kita 1 bulan itu rata-rata sekitar 5 sampai 6 juta atau 7 juta sebulan. Ya, untuk listrik kan produksinya kan kita tidak menggunakan banyak mesin ya mas ya. Kalau garment kan mesin produksinya ya, kalau di sini kan hanya mesin roll, mesin itu kan tidak begitu banyak, jadi sekitar 5 sampai 6 juta lah. Ya. Kita untuk BBM itu kan kita paling sekitar 2-3 juta untuk setiap bulannya untuk yang ngirim kain ke produksi, ngambilin untuk ngirim cucian. Untuk solarnya kan kita ada mobil untuk solar itu. Ada kalau misalnya ada aset tatnya. Iya. Kan ada depresiasi. Iya. Penyusutan kita sekitar ya penyusutan kita ada penyusutan bangunan, mesin, kendaraan, sama alat-alat kayak komputer seperti itu. Sebulan kira-kira sekitar 12 juta untuk penyusunannya. Ya, karena kita mesti komputer kan satu karyawan kan 1 komputer mbak, jadi kan sekitar 30 itu ya kita ada sekitar 30-an lebih untuk komputernya. Itu. Baik, ini adalah contoh kain yang sudah melalui tahap pewarnaan atau pengecatan. Kemudian untuk kain yang sudah melalui proses pengecatan, selanjutnya akan dicuci dan dikeringkan untuk menghilangkan sisa-sisa malam yang masih menempel. Selanjutnya di sini ada proses sortir untuk mencari barang reject seperti noda maupun lubang. Kemudian di sini ada salah satu contoh bahan penolong, yaitu biasa disebutnya layer. Fungsinya untuk menggulung kain yang sudah jadi sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah prosesnya. Bisa kita lihat. Nah, di sini ada kain yang sudah lolos quality control dan juga sudah di packing ke dalam polybag yang selanjutnya akan di packing ke kardus dan siap untuk dikirim kepada buyer. Kemudian di sini ada kain yang sudah jadi dengan cara digulung. Kalau tadi dilipat,
dengan layer, kalau yang ini digulung. Kemudian ini adalah proses penggulungan kain batik yang sudah jadi. Nah, seperti ini prosesnya. Di sini ada proses pengecekan bahan baku sebelum diolah menjadi kain batik.